وسمي رقما صغيرا يكتب وثالث الإله في البقية من حروف وسميها شفيا ودل جول من بقى أن تختفي لقربها والاتحاد التعريفي. Allah itu wujud, makanya Fallahu mawjudun. Sifat yang pertama yang wajib kita ketahui di antara sifat 20 itu adalah apa? Wujud. Allah itu ada. Ada sebelum adanya makhluk ini. Ingat, Allah itu ada sebelum sesuatu itu ada. Allah itu ada sebelum sesuatu itu ada. Maka dia maha ada. Jadi adanya alam ini Allah sudah ada. Makanya dilanjutkan sama apa? Qadimun. Allah itu maha terdahulu. Allah itu telah ada sebelum adanya alam ini. Pokoknya cukup kata Romai Rama itu, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta cuma luar-luar hatinya, terus yang tuli kesombongannya, terus tiada Tuhan. Ini lagunya walaupun lagu dangdut tapi isinya luar biasa. Daripada lagu Arab tapi kamu nggak ngerti artinya. Coba kamu tahu apa arti Al-Sirana Bang Kodir, bukan Bang Kodir, Magadir. Magadir itu lagu apa? Itu lagu cinta. Siapa bisa lagu Magadir? Magadir, Magadir, itu kan? Itu lagu cinta loh. Mentang-mentang bahasa Arab, waduh sedih gua. Kenapa? Kayaknya bukan lagu selawatan, goblok, itu lagu cinta. Contoh, apalagi yang Soaya, itu kan lagu cinta. Tunggu aku sebentar sayang. Kan gitu. Kalau kamu nggak mentang-mentang bahasa Arab, kamu nggak ngerti bahasa Arab, selawatan indah. Bukan selawatan, goblok, memang itu lagu cinta. Nah sekarang ada lagu-lagu bahasa Indonesia, tapi isinya luar biasa, makna luar biasa, ketauhidan. Itu makna Quran, itu berasal dari kata Quran tuh. Imam di Al-Quran itu. Kalau Allah itu punya mata, apa namanya? Manusia itu punya mata tapi nggak bisa melihat. Gimana bahasa Al-Quran itu? Wahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Terus apa awal ayatnya? Awal ayatnya apa? Apa awal ayat itu? Siapa yang bisa nih? Sudah berapa juz? Awal ayatnya. Bisa awal ayatnya. Coba. Nah itu tuh ada kalimat yang harus kamu pahami, bahwa untuk mengetahui keberadaan Allah bukan lagi menggunakan mata ini. Mata ini sudah buta, telinga ini sudah tuli, gitu loh. Tapi harus menggunakan mata hati. Makanya Fallahu mawjudun qadimun, terdahulu dia. Sebelum adanya alam ini Allah sudah ada. Terus baki, kekal. Nanti alam ini akan hancur. Begitu hancur habis, malaikat juga akan semuanya mati. Pokoknya sudah nggak ada kecuali satu, Allah. Allah yang maha kekal. Makanya Allah yang maha qadim, Allah yang maha wujud, Allah yang maha kekal, dan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Nih, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu berbeda dengan seluruh ciptaannya. Tidak sama Allah sama manusia, tidak sama Allah sama binatang, tidak sama Allah sama semua ciptaannya. Allah itu ya Allah, Tuhan ya Tuhan, kita ya kita. Makanya nggak mungkin ada Tuhan gondrong, mana mungkin ada Tuhan metal, ada Tuhan gantung diri, ada Tuhan kayak batu. Ingat bagaimana saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Berhalanya siapa? Raja Namrud. Begitu dihancurkan sama Nabi Ibrahim, disisakan satu yang besar.
sisa sebuah. Ibrahim, cuma makmu rumah nami, desok di bawah, siapa naik sebuah kan? Emalingo, bang, dia benar-benar mutu, masuk buah sudah kuning, dia ringo ada bunga dong itu belum sembang duluan itu. Tambah gila orang yang menyembah sesuatu yang nggak bisa ngomong, bagaimana diajak ngomong? Coba lihat, bagaimana mungkin Tuhan itu dibikin sama makhluknya? Ingat dulu ada Tuhan Mana, Lata, dan Uzza. Ada orang kaya bikin Tuhan dari emas, ya kan? Begitu terjatuh miskin itu Tuhannya diambil ditaruh di pegadaian. Emas ditaruh di pegadaian, Tuhan dari emas. Ada orang setengah kaya bikin Tuhan dari besi. Begitu mau bikin pondok, mau bikin bangunan diambil besi buat pondasi bangunan. Ada orang bikin Tuhan dari terigu campur sama pisang. Dibikin Tuhan begitu hidrokon dipretelin makan satu-satu. Goblok benar tuh. Nah, maka Tuhan kita umat Islam adalah wujud. Dia ada sebelum adanya alam ini, qadimun, dia terdahulu sebelum adanya alam ini, baki, dia kekal setelah alam ini hancur. Dan mukhalif fil khalqi bil khalqi, dia berbeda dengan makhluknya. Bahasa Qurannya laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu. Itu Tuhan. Tadi sudah ketemu ayatnya. Apa? Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum la yubsiruna biha wa lahum la yasma'una biha. Ini Quran. Wa laqad dara'na li jahannama. Jadi neraka itu Allah telah menyiapkan neraka itu jahannam katsiran minal jinni wal insi. Jin, manusia. Allah sudah menyiapkan neraka itu buat jin dan manusia. Katsir, banyak. Ini kita nggak tentu yang masuk surga apa neraka ini. Tapi kalau santri surga. Mana buktinya? Makan apa aja enak. Buktinya surga. Nah, buat siapa surga itu? Buat siapa neraka itu? Jin dan manusia. Tapi jin manusia kayak gimana? Punya hati. Lahum qulubun. Lahum qulubun. Qulubun la yafqahuna biha. Tuh. Mereka punya hati. Ingat, qalbun bukan kalbun. Kalau qalbun hati, kalau kalbun anjing. Kamu sudah masuk dalam kalbun, dalam anjing. Gak sosok sama bahasa Arab kalau apaan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Umat Islam itu punya hati, tapi hatinya nggak digunakan untuk merasakan. Itu neraka. Mifi. Lahum qulubun. Mereka punya hati. Nah, kalau dalamnya hati ini apa namanya? Ingat, ada kolbun, ada apa lagi? Ada sodrun. Ada sodrun. Lili, dadanya sodrun. Dalamnya lili, dada ada qalbun, hati. Dalamnya hati ada fuada. Makanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Habis itu Allah menciptakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu itu dikeluarkan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah menciptakan ada hati, ada fuada. Ada hati nih, di dalamnya dada. Di dalamnya hati ada fuada, ada rasa. Nah, orang kalau sudah punya hati nggak bisa merasakan. Istilah keras kepala apa kerasnya hati? Keras kepala, nggak bisa dibilangin. Atau kerasnya hati, nggak bisa dibilangin. Kenapa dibilang keras kepala apa kerasnya hati?
Karena yang namanya hati itu kerjasama sama Kepala. otak. Otak di mana adanya? Di kepala. Memang kepala keras kan, pasti ada kayak ditembak. Ya, coba kalau nggak keras dia nggak bakal jadi paling nemo. Ya. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka adalah mereka yang punya hati, tapi hatinya nggak digunakan untuk merasakan. Lengan mahidore yang beda, Pak. Dia cuek. Kawannya yang membutuhkan apa-apa dia bodo amat. Itu namanya nggak punya hati, orang bilang itulah yang buta. Yang buta mata hatinya. Itu bahasa Quran tuh. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahasa orang namanya adalah yang buta mata hatinya. Hatinya itu nggak bisa merasakan tempatnya neraka. Apalagi di situ. Lahum a'yunun. Lahum a'yunun. Kalian ini jangan menggunakan mata ini lagi, menggunakan mata hati untuk melihat tulisan saya. Kalau saya menggunakan hati, bukan menggunakan spidol. Don, minta dulu spidol ke dekat. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya nggak bisa melihat. Ingat, bahasa Arabnya mata apa? Ainun. Nah, sifat mata apa? Melihat. Bahasa Arabnya melihat? Basar. Melihat. Nah, mereka punya mata, tapi mata nggak bisa melihat. Artinya apa? Nih matanya ada, tapi nggak bisa melihat. Dia bisa melihat, tapi matanya tidak menggunakan pandangan Tuhan. Waris mata nakalaya waramada nakalaya gondaitaki. Tapi dia tidak bisa melihat bagaimana kondisi di sekitarnya, neraka itu. Nah, itu orang yang punya mata. Nah, yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak bisa mendengar. Nah, apa bahasa Arabnya telinga? Udhunun. Kalau mendengarkan sami'a. Nah, beda Allah menggunakan kalimat telinga dan pendengaran. Kalau ada nggak orang yang punya telinga tapi tuli? Ada, fikul ada, tapi empinga, empongi. Apa beda empinga sama empongi? Sama ya? Kalau empinya itu nggak bisa dengar, kalau empongi nggak bisa bicara. Oh gitu. Empinga dan empongi. Nah, terus ada orang yang nggak punya, ada orang yang rusak telinganya, tapi pendengarannya tajam. Ada nggak? Jadi secara kasar bahwa telinganya ini empongi sih, tapi dia menggunakan hatinya untuk mendengarkan. Oh, itu tajam tuh. Dia punya kedalaman hati untuk mendengarkan setiap perkataan orang, bahkan bisikan jin, bisikan Allah itu dia bisa melihat. Dia bisa merasakan. Dia bisa merasakan keberadaannya. Itu dalam sekali. Nah, apa lanjutan ayatnya? Ulaika kal an'am. Ingat nih, ada orang yang punya hati tapi nggak bisa merasakan. Ada orang yang punya telinga, ada orang yang punya mata tapi tak bisa melihat. Ada orang yang punya telinga tapi nggak bisa mendengarkan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Binatang itu. Kal an'am. Seperti binatang. Seperti binatang. Tahu binatang nggak? Entah, seperti kambing gitu aja udah. Contoh ya, kambing, kal an'am. Balhum adol. Balhum adol. Lebih sesat dari binatang. Lebih sesat dari binatang. Taruhlah kambing. Sahih. Kalau ke JJ sama ke Suruh deh, kalau ke JJ itu buat kemana? Hah? Maju. Suruh. Kalau Suruh?
Lau, usir kan? Ngerti nggak dia? Ngerti nggak? J. Dalam baku ya telapak kanan kan? Suruh kan? Pergi kan? Ngerti nggak dia? Ngerti. Balhum adol, manusia ini seperti binatang. Lau, mati lama. Tahu ngarang itu? Melebihi binatang itu. Tuh. Ayo kok itu tuh melebihi? Balhum adol, melebihi binatang. MBE aja ngerti. Sapi ya, sahe. Do marami tolo ni kani sahe, kani sahe bukan sapi. Kani sahe, ya kan? Lagi jalan di pinggir tuh, dia paham tuh ambil kiri, ya kan? Suruh. Dia paham, sama kayak kuda. Kuda itu, kalau belok kiri, dia tarik samping kiri, nurut dia. Nggak harus setia, pokoknya nurut dia. Kalau arah kanan ditarik, arah kanan dia benur. Kan ada setirnya. Mobil boleh tuh. Ini ada orang nggak punya hati tapi nggak digunakan untuk mendengarkan, punya telinga tapi nggak digunakan untuk punya hati nggak digunakan untuk merasakan, punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengarkan. Itu seperti binatang, bahkan melebihi binatang. Melebihi binatang. Binatang disuruh kiri, binatang suruh kanan. Ini orang disuruh kiri malah kanan. Melebihi binatang. Kayak ibu-ibu naik motor sen kiri belok kanan, ya, sen kanan belok kiri, itu apa namanya? Ibu-ibu naik motor. Sekarang saya kasih contoh. Kalau kambing, MBE, sapi, luna tenggaro kemambang, luna tenggaro paling ngahana kaca, ngahana roh kaca. Kalau enggak, kambing masuk ke kebun singkong yang dimakan daun singkong. Sekarang masuk lemone dia ngaran itu masuk lemone, lu ada kebun singkong, kira-kira ini ambil singkongnya apa daunnya? Singkongnya lebih jahat apa? Kambing apa lemone? Nah, itu balhum adol itu ragu. Ini orang yang tidak meyakini sifat wampur, tidak meyakini adanya Allah, sehingga juara rumah. Akhirnya dia masih melebihi binatang. Qadim, rumah dia. Terus baki, tiga kali. Itu orang yang tidak mengimani Allah. Apalagi dia menyatakan Allah itu sama dengan kita. Allah punya wajah, Allah punya tangan, nggak boleh. Allah itu beda dengan makhluknya. Sekarang ada orang yang paling cantik, Allah maha cantik, Allah maha kaya, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Kita hanya mengambil sifat itu untuk kebaikan pada orang. Ingat, sifat Allah ada ar-raufun, ada ar-rahim. Itu juga sifat baginda Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah punya rauf, Allah punya sifat rahim, Nabi juga punya rauf, punya rahim. Kita menggunakan sifat itu dalam kehidupan ini. Dan baca lagi. Baca boleh? Bapak kufar bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi ismina sifat Bapak maka wajib engkau ma'rifat, wajib bagi Allah dua puluh sifat. Allahumma wujudul qadimu baqi mukhaliful khalqi bil itlaqi. Allah wujud qadim kekal selamanya, berbeda dengan seluruh ciptaannya. Kita bertemu lagi bulan depan. Ingat, ada malaikat, ada Allah maha melihat kita. Allah itu kekal, Allah itu qadim, Allah itu ada, Allah itu beda dengan makhluknya. Kita baru belajar berapa surat ini? Ada 4. Masih ada? Masih ada. Ini nama 4. Wujud, qadim, baqa, mukhalif.
Bangun Pak. Nanti masih ada berapa? 16. Oke, masih banyak. Orang baik kitabnya masih lama. Oke ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.